Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, baik nikmat sempat maupun nikmat sehat. Dan tidak kalah pentingnya dan yang terpenting ya adalah nikmat iman dan Islam. Dan karenanya nikmat-nikmat ini pula lah kita bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban yang telah Allah wajibkan pada kita, termasuk salah satunya taklim ini. Karenanya mari kita syukuri nikmat ini dengan harapan, dengan syukurnya kita nanti terus Allah tambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para ikhwan, akhwat, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ya. Sekarang bab tentang apa Pak babnya? Babul karomi wal judi wal infaki fi wujuhil khair sikotan billahi ta'ala ya. Bab tentang kedermawanan, kemurahan ya dalam berinfak, di mana diinfakannya semata untuk mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang kedua berarti ya. Yang ketiga ya untuk bab ini. Pertama ayat-ayatnya, kedua hadisnya. Ya, hadis-hadisnya juga sekarang nih hadis keberapa sih Pak? 10 ya. Hadis yang ke-10. Kalau saya ini hadis ke-553 ya. Jadi yang terakhir itu hadis dari Abi Umamah ya, terakhir ya. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamata, dan dari Abi Umamah Sudyi bin Ajlan, Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka antabdzulal fadla, sesungguhnya kalian mendermakan keutamaan ya. Tabdzula itu badla, mananya adalah mengorbankan ya. Sesungguhnya engkau mendermakan keutamaan atau rezeki ya, berupa materi, uang, makanan atau pakaian dan sebagainya, itu khairun, lebih baik laka buatmu. Wa antum sikahu, dan akalah kalian menahannya, berarti tidak mendermakannya, itu syarun, buruk laka buatmu. Wala tulamu, dan tidak dicela ala kafafin, atas orang yang menahan diri. Wabda, kafaf itu maknanya sederhana maksudnya ya, bukan mustahil, sederhana. Dan tidaklah dicela atas orang yang bersikap sederhana. Wabda, dan mulailah dalam berderma biman ta'ul, dari orang-orang yang kamu tanggung ya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga berarti istri, anak-anak, nah itu adalah orang-orang yang paling utama untuk mendapatkan santunan. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas itu khairun, lebih baik minal yadus sufla, daripada tangan yang di bawah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini sebatas mengulang saja. Dan berikutnya hadis yang ke-10 atau ke-553 ya. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata ya, Anas bin Malik maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuila, tidaklah diminta
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, su'ila maknanya diminta, sa'ala meminta, tapi kadang-kadang bermakna bertanya, ya, kalau atau ditanya kalau diikuti dengan an di belakangnya. Tidaklah diminta Rasulullah SAW al-Islam, ya, atas Islam, syai'an akan suatu, illa kecuali a'tahu, beliau memberinya. Walaqad ja'ahu, dan sungguh telah datang kepada beliau rajulun, seorang, fa'a'tahu, maka beliau memberinya gonaman, kambing, baina jabalain, ya, Pak, kambing sebanyak antara dua bukit, berarti selembah. Faraja'a, maka itu orang pulang, ila qaumi, pada kaumnya. Faqala, dan dibilang, ya qaumku, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan, maka si Muhammad itu, yu'ti ata'an, memberikan pemberian, malayaksha, adalah orang yang tidak pernah takut al-faqra, akan kefakiran. Nabi itu dalam derma nggak pernah takut miskin. Wa in kana rajulu, dan jika ada seorang layus limu, dia masuk Islam, mayuridu, tidaklah dia ingin illa dunia, kecuali dunia. Pada awalnya masuk Islam karena pengen dunia, fama yalbasu, maka tidaklah dia tetap illa yasiron, kecuali akan mendapatkan kemudahan, hatta yakunal Islam, sehingga terjadi dalam beragama Islam orang tadi, ahabba, dia lebih ahabba, lebih dia cintai ilai, atas kepadanya, minad dunia, daripada dunia, fama alaiha, dan apa yang ada atasnya. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis tentang kedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sifat dermawan yang luar biasa, yang akhirnya berujung kepada apa? Berujung kepada pemberian keteladanan, ya, kepada orang yang diberi. Nah, sampai akhirnya orang yang pada awalnya masih Islam ke dunia, karena dia tetap istiqomah dalam Islam, akhirnya Islam dia cintai, melebihi cintanya terhadap dunia. Ini, ya, makanya ada perintah kita untuk memberikan apa? Bagian-bagian zakat itu kepada mu'alaf, orang yang baru dijinakkan hatinya, karena ternyata itu tidak dipungkiri bisa menentramkan dan menguatkan akidahnya. Jadi orang-orang baru masuk Islam itu akidahnya masih lemah, bahkan bisa dibilang rapuh. Nah, kalau kelemahannya itu kemudian malah ditambah kondisinya oleh lemahnya ekonomi, bisa tambah lemah gitu, ya. Tapi kalau kita bantu lemahnya iman, lemahnya akidah, kita bantu supaya materinya kuat, nah, ternyata bisa memperkuat akidahnya gitu. Jadi ini kasusnya pernah terjadi beneran. Jadi orang datang dari suatu tempat, Pak, yang jauh kepada Nabi, masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, akhirnya orang itu dibina. Jadi biasanya mereka yang masuk Islam itu kalau datang ke Nabi nggak langsung suruh pulang, dibina dulu beberapa lama, ya, sampai dia mengerti beberapa kewajiban-kewajiban, mengerti beberapa ketertiban. Nah, begitu pulang dikasih bekal. Dipulang dikasih bekal. Nah, bekalnya ternyata nggak tanggung-tanggung. Pas Nabi lagi ada, dikasih kambing selembah. Ini lagi ada, ya. Nah, ternyata apa yang dilakukan Nabi itu menjadi keteladanan buat orang tadi. Nah, akhirnya pulang ke kaumnya, jadikan sebagai modal buat dakwah.
wahai kaumku, masuk Islamnya kalian semua. Karena Muhammad itu kalau sodakoh, kalau infak nggak pernah takut miskin atau fakir. Nah, jadi berangkat dari situ ya, mereka menteladani Nabi ya, bahwa Nabi itu orang yang sangat dermawan. Jadi ini salah satu dakwah dengan keteladanan yang akhirnya diteladani oleh orang yang didakwain gitu ya. Nah, jadi kalaupun pada awalnya itu mungkin karena ya manusiawinya tadi ya, karena iya Muhammad ternyata orang dermawan, akhirnya dia masuk Islam. Ya jadi masalah. Walaupun mungkin waktu ditanya ini karena Allah ya karena Allah gitu ya, karena Allah gitu ya. Tapi ada sesuatu yang mungkin disembunyikan, nggak jadi masalah. Kita hanya menilai yang lahiriah, nggak usah kemudian kita kita cecer kemudian enggak, kamu pasti karena dunia, enggak gitu ya. Karena Allah ya karena Allah, sudah karena Allah. Nah, terus dibina. Nah, ini kita kadang-kadang kurang pembinaan. Ya, kurang pembinaan. Begitu sudah taslim, udah diantepin. Ikut taslim baru ikut taklimnya sekali, kemudian berikut tahun dasar nggak ikut dan nggak ikut lagi. Nah, kitanya semakin anteng juga gitu ya, nggak merasa kehilangan. Ini ikhwan yang baru taslim ini gimana gitu kan gitu. Nah, justru mesti disantuni, kita samperin, kita ajak. Nah, ternyata begitu kita datangin, dia nggak datang, kenapa? Nggak ada ongkos buat berangkat ya kan? Bisa jadi kan Pak, nggak ada ongkos bisa. Ini kan bagian dari penyantunan ya, penyantunan. Selama ini kita cuma ngajak doang. Taklim ya. Udah jelas 3 kali taklim nggak datang. Kita nggak kehilangan, ya kan? Nggak kehilangan. Itu. Padahal begitu kita samperin ternyata betul nggak tahunya bukan karena nggak mau, tapi karena nggak ada ongkos, atau malah dia sakit, ya sakit itu. Nah, jadi ini santunan ini yang penting sebenarnya. Nah, masalah penyantunan adalah kewajiban setiap kita. Ya, kita nggak boleh mengandalkan siapa-siapa. Oh, ini mah amirnya. Nah, setiap orang yang perlu disantuni, entah masalah ekonomi maupun karena sakit, ya setiap kita. Mereka berhak mendapatkan santunan dari setiap kita, gitu kan. Faidha marido fa'udhu, kalau dia sakit kita besuk, berarti kan hak buat orang sakit, bukan hak dapat dari amirnya doang, ya kan, dari setiap ikhwan, ya kan. Apalagi tadi fakir butuh, berarti dia berhak mendapatkan santunan dari orang yang agnia, berhak mendapatkan santunan dari yang agnia. Ya, nah, agnia itulah yang akan membantu. Itu seperti itu. Nah, di sini artinya kita harus saling berfastabikul khairat, bukan mengandalkan, bukan saling menyalahkan, bukan. Berfastabikul khairat, bukan saling mengandalkan, bukan saling menyalahkan. Karena kita disuruh ta'awanu al birri wat taqwa, itu ya, ta'awun. Baik, kita lanjutkan sekarang. Berikutnya, Wan Umar, dan dari Umar, ya Umar bin Khattab, ya khalifah kedua setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar bin Khattab, yang mendapatkan gelar Al-Faruq, Umar Al-Faruq, karena beliau itu orang yang hatinya bisa langsung membedakan hak dengan batil. Umar Al-Faruq. Dan beliau juga termasuk mertua Rasulullah SAW, ya. Selain Abu Bakar juga Umar, mertua Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhinya. Qala berkata, qasama Rasulullah, telah membagi Rasulullah SAW qasman, satu pembagian, ya. Artinya ada proses pembagian, ya, zakat atau gonimah gitu ya Pak. Gonimah, biasanya gonimah.
Fakultu, maka aku bilang, ya, Umar ngasih tahu ke Nabi, ya Rasulullah, la ghairu haula'i kanu ahaqqu bihi minhum. Wahai Rasulullah, sungguh selain mereka itu adalah mereka ada yang lebih berhak dibanding mereka, gitu ya. Jadi ini orang kok dikasih dan dikasih dalam jumlah yang sangat banyak, sementara ada orang lain yang juga lebih berhak pada mereka menurut pandangan Umar bin Khattab. Qala, kemudian Nabi menjawab, innahum khayyaruni, sesungguhnya mereka itu menawarkan kepadaku atau meminta kepadaku. Khayyaru itu memilihnya artinya, Pak. Khayyaruni, mereka itu menawarkan padaku, ayas aluni, ya, agar mereka minta kepadaku bil fuhsyi, dengan paksa, au yubakhiluni, atau mereka akan menuduhku aku tuh bakhil, pelit. Walastu bibakhil, dan tidaklah aku termasuk orang yang bakhil, aku tidak termasuk orang yang pelit. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini Rasulullah dihadapkan dengan masalah yang sangat kalau kata kita udah pelik banget ya, gitu. Pas ada yang memang harus dibagi-bagi, ya, nah kemudian akhirnya mereka dibagi. Nah ternyata dalam pembagian tadi orang itu dikasih lebih. Ini pembagiannya dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, di mata Umar sepertinya nggak pas, kurang pas lah gitu ya. Sementara ada selain mereka yang sedang menerima tadi, yang sedang dibagi Nabi itu ada yang lebih doif, lebih fakir, lebih butuh, lebih miskin. Kenapa orang ini aja yang dikasih? Gitu. Kenapa dia aja? Ini kan uhaulai berarti nggak satu orang ya Pak. Kenapa mereka aja yang dikasih dalam jumlah banyak? Kalau dikasihkan pada mereka semua, nanti akhirnya ada orang yang berhak, lebih berhak malah nggak kebagian. Nah, kira-kira seperti itu, nggak kebagian. Rupanya orang ini ada ada sesuatu yang beda di mereka ini, beda. Orang itu semacam setengahnya, kalau bahasa Nabi kan tadi menawarkan. Sebenarnya kalau bahasa kita mengancam gitu ya, mengancam. Kalau engkau gak ngasih sama kami, berarti kamu termasuk orang pelit, kira-kira seperti itu, kan? Kalau kamu gak ngasih sama kami, berarti kamu termasuk orang yang pelit, kira-kira seperti itu. Ini kan diharapkan pilihan. Nah, daripada kan diharapkan pilihan, kan? Daripada Nabi gak ngasih, kemudian Nabi dituduh sebagai orang pelit, lebih baik kan Nabi nggak ngasih. Kalau aku bukan yang pelit, itu akhirnya dikasih, seperti itu. Akhirnya di sini Nabi mengorbankan orang lain yang berhak juga ada perhitungan. Pasti di dalam perhitungan Nabi. Biasanya perhitungannya apa Pak? Kalau mereka itu imannya sudah mapan, nggak dikasih pun tidak akan protes, apalagi merengek gitu ya. Nah, seperti itu. Udah punya udah mapan, seperti itu. Tapi bukan kita tidak boleh minta Ustaz, walaupun ada gimana. Ya tadi untuk orang-orang tertentu tadi mungkin imannya masih lemah, mereka baru masuk Islam, ya seperti itu. Bisa jadi mereka tadi kan di sekitar kita ada seperti itu Pak. Mereka menggunakan status mu'alafnya, ada kan? Ada. Menggunakan status mu'alafnya, itu baru masuk Islam. Nah, kemudian akhirnya meminta seperti itu. Nah, ternyata di zaman Nabi juga ada tadi orang yang meminta setengahnya memaksa, gitu ya. Yang kalau nggak dikasih malah dia akan ngomel sama kita, dasar pelit gitu ya Pak. Ada kan? Ada. Nah waktu itu minta ke istri saya, itu lagi jemurin, lewat aja Pak. Nah, dia ngomelnya ke bahasa Sunda. Dia pikir istri saya nggak ngerti bahasa Sunda. Istri saya kan orang Sunda. Tahu. ngomel ya. Asal itu. Ada yang kayak gitu kan. Ngomel. Ya nuduk kayak itu. Pakai jilbab apa pelit apa segala macam gitu. Ada itu. Ada.
Ya seperti ada ngomel. Yang tadi terus kembali yang masalah yang orang malah. Itu kalau di sini nih yang Sidoro Jami itu sering Ustaz kayak modus ini. Saya anggapnya modus kenapa? Karena sering yang hal seperti itu apa boleh kita tolak nggak ya? Ya kalau kita tahu modus nggak boleh ngasih maksudnya. Sering dia jelas apa? Kalau memang mau modus. Tapi kalau asli mu'alaf tanpa dia minta harus kita santuni. Biasanya mestinya nggak minta ya. Artinya kalau dia asli mu'alaf memang dia berhak mendapatkan bagian daripada apa? Zakat atau mustahik, termasuk yang 8 asnaf ya, Quran surah At-Taubah ayat 60. Kalau memang dia asli mu'alaf. Bagaimana? Bukan mu'alaf namanya, bertahun-tahun si mu'alaf. Oh, iya. Ya baru aja lah, baru sebulan 2 bulan, ya gitu kan. Iya bukan mu'alaf namanya. Iya. Saya pernah sampai saya tanya, saya suruh duduk, saya kasih minum, tanya, dia nunjukin KTP, KTP-nya Hindu. Tapi sudah 5 tahun yang lalu. Yang anehnya kenapa KTP nggak dirubah gitu 5 tahun gitu ya. Mestinya kan ya iya KTP ini dirubah gitu. Udah muslim kan udah 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Tanya buat apa minta buat modal. Emang perlu modal berapa? Sekian. Ternyata dia nyebut angka uang itu sangat signifikan. Yang saya pun nggak punya uang sebanyak itu. Nyebut udah punya uang tabungan sekian gitu kan. Yang saya aja nggak punya uang sebanyak itu. Bener asli. Bengong gitu. Nasehatin kan. Waktu itu sama almarhum Ustaz Hidayat Susilo juga. Orang minta-minta itu nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Tanpa daging, hanya kulit sama tulang. Iya gitu ya. Ketemu saya di pasar Krendeng sana Pak, Karawaci, masih minta juga. Itu memang udah profesi tadi ya, seperti itu. Iya. Ya profesi, makanya kan kata Nabi, bukanlah peminta-minta itu orang yang datang keliling dari rumah ke rumah tertolak untuk mendapatkan suap 2 suap. Sebutir atau 2 butir Quran itu bukan hakikat meminta-minta. Ya apa? Bukan hakikat miskin ya. Orang miskin itu bukan orang yang keliling untuk meminta-minta. Yang tertolak untuk mendapatkan suap atau 2 suap makanan. Sebutir atau 2 butir kurma kata Nabi. Tapi justru orang yang miskin itu adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Sampai ketika ada pembagian pun dia nggak dibagi. Kenapa? Karena orang lain taunya dia orang cukup. Gara-gara dia ta'afuf tadi. La yas'alunasa ilhafa tadi yang Al-Baqarah ayat 272 itu. Nggak mau minta itu sebenarnya. Nah, ini yang seperti ini justru kita harus peka. Karena dia punya muru'ah, dia punya harga diri, dia nggak mau minta. Nah, jadi kita yang peka, seperti itu. Jadi makanya betul tadi yang minta-minta itu bukan orang miskin tapi profesi. Nah, kalau kita ngasih ya silakan, ya enggak ya nggak apa-apa. Prinsipnya wa amassa ila fala tanhar. Pada peminta-minta jangan dihardik aja. Itu profesi Pak asli. Ya. Bukan orang miskin, bukan orang miskin. Kata Nabi bukan orang miskin itu. Tapi profesi udah. Profesi. Oh iya. Sekalipun seperti itu. Kalau miskin itu kan ukurannya dia nggak bisa makan untuk 3 hari. Nah dia punya stok sebulan. Banyak. Iya. Jadi kalau kita mau ngasih, ya ngasih aja ya. Enggak juga, yang penting jangan dihardik ya. Kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin tatsbauha adza ya. Kata-kata yang baik dan memaafkan atau minta maaf itu lebih baik dibanding kita ngasih tapi kita mengikuti kalimat yang menyakitkan, mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Nah, gitu.
Nah tadi ya, jadi Nabi dihadapkan situasi seperti itu dan Nabi tetap akhirnya dikasih tadi. Nah, adapun tadi yang kata Umar, mereka ada yang lebih berhak, gitu kan? Nabi insya Allah tahu ya, mereka itu kalaupun berhak bisa ditunda, di cancel sebentar, sesaat ya. Kapan lagi nanti ini akan dikasih karena mereka imannya sudah mapan. Insya Allah nggak ngerengek, nggak akan apa rewel ya. Apalagi sampai ngancam-ngancam tadi ya. Yes, alunasa ilhafa tadi Pak. Ilhafa tadi apa? Mendesak. Nah, orang fakir sejatinya nggak seperti itu. Layas alunasa ilhafa, nggak pernah minta mendesak, mendesak, memaksa. Apalagi saya mengancam-ancam tadi ya, mengancam tidak pernah. Lanjut. Wa'an Jubair bin Mut'im, dan dari Jubair bin Mut'im. Jadi ada Jubair bin Awam, ya, ada Jubair bin Mut'im, beda ya. Kalau Jubair bin Awam termasuk salah satu di antara 10 orang yang masuk surga. Pasti masuk surga lewat lisan Nabi. Karena memang ternyata terbukti beliau syahid ya, terbunuh di perang Jamal. Dan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Nabi bersabda, bainama huwa yasiru ma'an Nabi sallam falahu min Hunain, dan diantaranya dia ya ada yang berjalan bersama Nabi SAW makfalahu ya. Apa makfalahu? Sekembalinya ya, sekembali ini perang Hunain, sekembali ini perang Hunain. Perang Hunain itu perang pasca Fathul Mekah ya, Fathul Mekah. Jadi Nabi selepas Fathul Mekah nggak langsung pulang ke Madinah, tapi karena mendapat tantangan dari orang-orang kafir sekitar Mekah, termasuk orang-orang dari Taif ya, nah, terjadilah pecah perang di Hunain. Fa'alaqahu, maka bergelayutan al-A'rab, orang Arab Badui, yas'alunahu, mereka minta ke Nabi. Dia bergelayutan, gondelin Pak, gondelin kendaraan Nabi. Itu. Hatta itaruhu, sehingga Nabi terprosok Pak, karena digandulin ya, sampai Nabi terprosok ila samurah, ke pohon berduri ya, ke pohon berduri, nama pohon berduri ya, ke pohon samurah. Fakhotifat rida'ahu, maka dia menarik ininya apa, sorban Nabi, tarik sampai dapat Pak, sampai kena. Fawaqafa, maka terhentilah Nabi SAW ya, karena tadi sudah terprosok ya, mentok ke pohon berduri ya, kendaraannya mentok mepet pohon berduri, kemudian selendang reda direbut ya, disebrak. Nah, disebrak, khotifat itu artinya ditangkap kan, maksudnya itu sebrak ya. Fawaqwa, kemudian Nabi berhenti. Faqala, maka Nabi bersabda, a'tuni ridai, berikan itu selendangku. Berikan. Jadi Nabi minta dikembalikan. Falau kana li adadu hadhil idahi na'aman, maka sekiranya adalah bagi itu memiliki sejumlah ini idah ya, rumputan atau pohon-pohon berduri, akan na'aman ya, na'aman itu benda-benda apa saja ya, benda-benda yang berharga ya, sejumlah apa yang ada di rumput-rumput berduri itu, laqasamtuhu, niscaya aku akan membagi-baginya bainakum, di antara kalian. Summa la tajiduni, kemudian kalian nggak akan dapati aku bakhilan, sebagai orang yang pelit, wala kadzaban, dan sebagai orang yang pendusta, wala jabanan, dan tidak sebagai orang yang pengecut ya. Riwayat Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Nah, tadi makna makfalahu artinya, ini ada terjemahan di sini Pak. Makfalahu ai hala ruju'ihi gitu ya. Benar tadi terjemahannya ya. Makfalahu maknanya adalah keadaan ketika kembalinya dari perang gitu ya, kembali dari perang itu. Kembali perang Hunain. Kemudian makna samurah adalah sajaratun, nama sebuah pohon. Al-idah, sedang idah tadi adalah sajarun lahu saukun, pohon yang banyak duri-durinya. Ini pohon-pohon berduri. Jadi samurah itu pohon saja terjemahnya.
Kemudian idham namanya pohon-pohon atau rumput-rumput yang berduri, ya, itu seperti itu. Jadi kisah ini sebenarnya terkenal ya Pak, kembalinya Nabi di perang Hunain, karena memang di perang ini Nabi mendapatkan ghanimah yang sangat-sangat banyak sekali. Itu banyak sekali. Waktu itu Rasulullah memang setelah mendapatkan tantangan dari orang-orang kafir sekitar Mekah, Nabi juga terbantu dengan kaum Tulako. Apa kaum Tulako? Orang-orang yang baru masuk Islam di Fathul Mekah. Jadi di sini sudah ada siapa Pak? Muawiyah, sudah ada Hindun, ya, sudah ada Yazid. Nah, itu berapa sekitar jumlahnya Pak? 2000-an ya yang masuk Islam di sini ya. Untuk sampai Abbas paman Nabi ngiranya itu apa? Karena jumlahnya besar, semacam kerajaan. Ada yang bilang ke Abbas ya, ke Abbas. Oh, kepang. Itu keponakan kamu punya kerajaan yang besar. Kata Abbas, itu bukan kerajaan, tapi nubuwah. Dan muslimin, Pak, muslimin bukan nabi ya, tapi muslimin itu sudah sangat pede waktu itu bakal menang. Gitu. Kan jumlahnya banyak gitu ya. Selama ini perang dengan jumlah sedikit rata-rata menang. Nah, tapi perasaan menang itu akhirnya teruji. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bakal menang karena jumlah. Karena jumlah, ya kan? Teruji akhirnya kan. Jadi dalam babak pertama kocar-kacir. Ya, kocar-kacir. Beda dengan kasusnya perang Uhud. Perang Uhud kan pertama menang babak pertama, kemudian akhirnya secara fisik kalah gitu kan. Kalau ini enggak. Babak pertama malah kocar-kacir. Kaum Tulako tadi yang diandalkan akan membantu, ini kan 2000-an jumlahnya, kan besar loh Pak. Dan mereka biasa perang kan. Muawiyah biasa perang, Abu Sufyan juga biasa perang, ya kan. Tapi di medan perang ini, yang perang Sabil malah mereka lari. Pada lari. Yang akhirnya Rasulullah yang ditinggal beberapa orang saja, ya. Beberapa orang saja, termasuk sebagai pembantu utamanya adalah sahabat Ali. Nah itu, nah begitu kemudian lari mereka kocar-kacir, orang-orang kafir di atas angin, ya istilahnya udah hampir memenangkan peperangan. Kemudian Rasulullah nyuruh Ali suruh berteriak memanggil kaum muslimin yang masih punya semangat jihad. Akhirnya berkumpullah kaum muslimin, ya, orang-orangnya muhajir ansor Pak, muhajir ansor ya, bukan kaum Tulako tadi yang berkumpul. Kemudian akhirnya tumbuh semangat jihadnya dan berjuang, akhirnya perang dimenangkan oleh kaum muslimin dan ghanimahnya sangat banyak. Kenapa? Karena pada waktu itu atas saran dari penasihat perang mereka, orang kafir, ya, apa nasihatnya? Biar kalian perangnya semangat, bawa istri-istri kalian, bawa semua anak-anak kalian, bawa harta benda kalian. Bahwa kamu perang karena bela ini semua, bela anak, bela istri, bela harta. Jadi ontaknya dituntun, apa ya, kambingnya dibawa, semua dibawa, harta bendanya dibawa. Nah, begitu kalah akhirnya jadi milik kaum muslimin. Jadi barang ghanimah, barang ghanimah. Nah, setelah diambil humus 20% untuk Allah dan Rasul, yang berapa? 80% dibagi-bagi gitu kan, dibagi-bagi. Nah, dalam pembagian itulah malah Rasulullah SAW banyak membagi kepada kaum Tulako tadi, orang-orang yang baru masuk Islam di Fathul Mekah. Justru malah orang-orang yang ikut berperang, berjuang mati-matian tadi Pak, Muhajir Ansor, malah tidak dibagi. Nah itu tidak dibagi. Itu dia sempat akhirnya menimbulkan protes juga, ya, kisahnya udah pernah tahu ya. Nah termasuk kasus ini salah satunya, ya, sudah dibagi habis, masih ada orang yang gelayutan di kendaraan Nabi, dipikir Nabi masih punya pundi-pundi, padahal sudah habis semua. Kalau saya punya ini sejumlah pohon-pohon berduri ini, bagi habis semua, dan kamu nggak akan dapat aku sebagai orang yang bakhil. Seperti itu ya. Jadi
Ini Rasulullah SAW ya, menghadapi umat. Semakin banyak umat maka semakin apa? Semakin banyak ya, yang harus dihadapi model dan macamnya gitu ya, model dan macamnya ya, gitu. Nah, jadi sama kita juga, sedikit kita sedikit kayaknya lemah gitu. Begitu banyak ya tadi. Just, kalau banyak kita akhirnya apa? Banyak konsentrasi ngurusin masa-masa intern ya dalam jamaah. Kenapa? Ngurusin ikhwan yang males taklim, males infak, yang banyak ngomong doang, apa macam-macam gitu kan. Yang maunya disantuni aja, macam-macam lah, seperti itu banyak modelnya gitu. Nah, itulah apa namanya, pernak-pernik ya, apa namanya itu Pak? Ya, perjuangan seperti itu ya, dinikmati aja seperti itu macam-macam. Zaman Nabi tadi kan ada yang nuduh Nabi bakhil, ada yang minta maksa, ada yang mengkritisi, macam-macam seperti itu. Nah itu akan semua akan disandarkan pada amir biasanya, ke amir. Makanya sering saya bilang, jadi amir itu amir apa saja, mau amir riasah, amir niabah atau pembantu amir, itu jangankan salahnya, benernya aja masih disalah-salahin. Oh iya, ya siap ya. Jangankan salah, bener aja mas salah-salahin. Ya seperti itu. Benernya aja. Gitu ya. Komplain. Ya, nggak apa-apa gitu kan. Belum seberapa kayak tadi Nabi sampai terdesak ya kan. Bentok ke pohon. Ditarik. Kalau di hadis yang lain sampai ada bekas tarikan ya kan. Saking kencengnya disebrak Pak. Gitu kan. Kalau ini nggak disebutkan. Itu seperti itu. Ada aja. Padahal dia kan orang Islam tadi kan. Orang Islam. Seperti itu keadaannya. Jadi Nabi itu bukan orang yang bakhil, bukan yang pendusta, juga bukan pengecut. Termasuk tidak takut miskin. Ya, nggak takut dengan musuh. Musuh itu. Mau ditanyakan? Nggak ada ya? Lanjut. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila izan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'allahu azza wa jal." Ini hadis ya, riwayat Muslim. Ini udah ketemu berapa kali ya di sini, Pak? Udah ketemu berapa kali? Pak baru sekali ini. Udah ketemu berapa kali di sini? Oh, orang ngitung ya. Ya, karena mungkin ada yang baru sekali gitu ya. Ada yang baru sekali gitu ya. Ini sering hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat, tidaklah berkurang apa? Shadaqatun shadaqah min malin." Jadi harta itu nggak akan berkurang gara-gara disodakohkan ya. Ini sudah sering kita dengar. Wa ma zadallahu, dan tidaklah menambah siapa Allah abdan pada seorang hamba bi'afin, dengan maafnya, ila izan, kecuali kemuliaan ya. Dia mampu dan sempat dan pantas balas dendam, tapi dia tidaklah lakukan. Dia beri maaf tanpa dipinta. Nah, orang itu akan mendapatkan apa? Kemuliaan ya, kemuliaan. Wa ma tawaddu'a, dan tidaklah tawaddu. Apa tawaddu? Hormat atau menghormati seseorang karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya ya. Jadi setiap kita hormat kepada orang yang pantas ya, mendapatkan penghormatan dari kita, nah, bukan hormat menjilat ya Pak, tapi lillah tadi kan. Hormatnya adalah lillah ya, bukan menjilat. Bukan. Itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kan luar biasa ya. Kalimatnya nggak panjang ya, praktis ya, tapi sangat apa? Mengena. Pertama, bahwa tidaklah berkurang harta manakala disedekahkan. Ini yang kadang-kadang kita masih apa? Suka berat di timbangan. Berat di timbang. Ini berarti di timbangan. Gitu ya, timbang.
Kalau udah timbang-timbang, akhirnya setan masuk. Kata Allah, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. Tuh, setan menjanjikan kefakiran. Besok kamu jadi kurang, besok nggak cukup, besok, nah itu setan itu sebenarnya. Padahal kata Nabi nggak akan berkurang. Gitu ya. Jadi justru dengan sodako malah akan bertambah. Yang kedua, gantilah menambah kepada seorang yang memberikan maaf tanpa dipinta. Ya. Jadi memang maaf itu sesuatu yang harus diberikan. Kenapa, Pak? Karena orang sulit untuk meminta maaf. Betul nggak? Ada nggak di Quran perintah minta maaf? Nggak ada, Pak. Perintahnya suruh memberikan maaf. Karena saking sulitnya orang minta maaf. Jadi jangan nunggu orang minta maaf. Orang sulit loh minta maaf. Gitu kan orang. Kan dia yang salah gitu kan. Dia dong minta maaf. Padahal yang mulia itu tanpa diminta kita beri maaf. Itulah yang akan dapatkan izan tadi. Tanpa dipinta tapi kita malah memaafkan. Nah, itu ciri orang bertakwa kan. Quran surat apa? Ali Imran ayat 133. Nah, itu kan. Jadi jangan kita memberi maaf lantaran nunggu mereka meminta. Itu. Yang padahal tadi kalau kita mau nahan pun bisa. Bahkan membalas dendam pun bisa gitu ya kan. Pantes gitu, tapi tadi berikan maaf tanpa dipinta. Karena memang sulit. Nah, apalagi kita orang tua ya, orang tua, ibu-ibu, nih, bapak-bapak, jangan sampai kita nunggu anak minta maaf sama kita. Udah, anak maafin aja. Nah, termasuk juga ibu-ibu, bapak-bapak nih. Ya, jangan berharap bapak-bapak minta maaf sama ibu. Bu, jangan harap bapak-bapak minta maaf sama ibu. Maafin aja. Bapak-bapak banyak salahnya. Iya, maafin aja udah. Banyak salahnya. Cuma kan pada gengsi bapak-bapak minta maaf. Kayaknya bener aja, ya kan? Ya Bu ya, bapak kayaknya bener aja. Iya. Kayaknya bener aja, gitu. Udah, dimaafin aja. Gitu. Padahal mah sudah dibantu pagi-pagi bikinin kopi sambil gendong anak, Pak. Itu istri kita sambil gendong anak yang bikin kopi buat kita. Ya, maka Allah kan masak air apa semua udah kadang-kadang ke pasar belanja luar biasa. Nah, kita masih merasa belum puas disantuni. Padahal mestinya antuni kan suami, ya kan? Loh ya kan? Yang wajib masih makan, minum, pakaian kan suami sebenarnya. Nah, istri itu membantu. Tadi ya, jadi maaf itu diberikan saja tanpa dipinta. Tanpa dipinta. Kalau nunggu dipinta, ya jarang orang minta maaf ya. Ada yang nunggu lebaran, kelamaan tuh lebaran. Lama banget ya. Kelamaan. Dan tidaklah bertawadu seorang karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kita tawadu ya kepada orang-orang yang memang pantas kita tawadu. Jadi penghormatan itu memang sesuatu yang diberikan, bukan sesuatu yang dipinta, sama tuh. Jadi penghormatan juga sesuatu yang diberikan. Kita juga salah kalau kita minta dihormati, salah ya. Nah itu. Nah ketika kita memberikan penghormatan, nah itu berarti memang Allah akan mengangkat derajat kita nanti. Nah termasuk hal-hal yang sederhana. Ketika kita berdua, bertiga, bertamu ya, kemudian kita mau ngomong, nah itu sunahnya itu apa? Kita yang muda memberikan penghormatan pada yang tua yang ngomong. Ya kan udah pernah kasus yang terjadi ya. Di bab apa dulu di atas kan, ada 3 orang datang ke Nabi, siapa? Muhaisoh sama siapa? Satu lagi sama Abdurrahman. Kasus pembunuhan di Khaybar kan. Ya, begitu Abdurrahman bin Sahal bicara, kata Nabi, kabir, yang tua. Nah, karena Abdurrahman bin Sahal itu merasa dia yang berkepentingan, karena saudaranya terbunuh, dia ingin ngadu ke Nabi. Nah, 2 ini nganter. Nah, tapi kata Nabi, yang bicara yang gede, gitu ya, yang tua. Nah, artinya kita menganggap penghormatan pada yang tua untuk ngomong seperti itu. Hal-hal seperti itu. Kalau kita lakukan karena Allah, nah insya Allah Allah akan memberikan apa? Kemuliaan tadi ya. Rafa'ahullahu azza wa jalla. Allah akan mengangkat derajatnya. Gitu.
Cukup ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ini beberapa hadis, atau mungkin ada yang tanyakan, silakan setelah ditutup dulu kali ya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.